Salam sedulur semua, ketemu lagi dengan saya Tete Rizky dan Romo Gede Mahesa dari Jayakarta News Channel. Kita akan berbincang seputar ini kok sepertinya marak lagi mau. Apa? Jimat. Oh, jimat. Jimat. Nah, ini loh Romo, saya tuh kemarin kan ketemu dengan temen yang di dompetnya itu ada seperti potongan kulit hewan atau apa begitu. Saya tanya, ini apa gitu? Jimat. Nah, jimat itu sebenarnya apa Romo? Kalau yang saya pengen ngerti Romo. Kalau jimat siji dimake. Nah, saya lagi mau jawab itu. Siji dimake. Siji dimake. Kalau loro ya romat gitu kan. Apa namanya? Gini loh. Jimat itu adalah sesuatu yang intinya mensugesti seseorang itu untuk memberi efek kebaikan yang diharapkan pada orang itu. Dia akan merasa nyaman kalau membawa itu. Nah, seperti halnya mungkin Bu Tete kan sering ngomong di dompet. Di dompet pasti ada jimatnya. Yang ada di dompet? Ya. KTP, SIM, ATM. Ya itu yang ada. Itu jimat. Lainnya? Duit receh. Nah, lainnya masih ada. Enggak ada Romo. Tenane, coba dibuka. Enggak ada di. Ada. Coba dibuka. Terus gimana? Maksudnya? Ya dibuka ada enggak? Tapi saya yakin bukan hanya itu. Jimat yang paling ampuh mungkin ada di situ surat gadeh. Karena kalau hilang itu udah nggak nyaman. Bener nggak? Nah, itu misalkan. Ya. Tapi memang, ya, terkadang kita sering menemukan orang-orang ya, kalau ketemu dengan saya itu, aku punya ini, bagus nggak? Gitu kan? Dia sering tanya. Bahkan saya itu ya dimintain. Wah, Romo minta ini bisa nggak? Ini. Itu sering juga ya. Nah, sebetulnya jimat itu apa ya? Kalau boleh dibilang itu sudah ada sejak zaman dulu kala ketika zaman bahala seseorang butuh sesuatu untuk kenyamanan, terutama keselamatan, kemudian karir gitu kan. Iya. Kan? Tapi gini Ramo, ada saya dengar itu ada jimat yang untuk mencelakai. Bener apa enggak? Kalau jimat itu lebih mencelakai atau apa? Tujuan orang memakai jimat itu sebenarnya apa? Jimat itu tuh pegangan. Pegangan itu artinya untuk kebaikan seseorang itu. Dia butuh jimat untuk apa? Untuk agar dagangannya laris. Kemudian agar lebih percaya diri. Agar dia selamat kalau kemana-mana, tidak diusilin orang. Kemudian agar dihormati, agar cepat naik pangkat. Kalau yang untuk apa namanya istilahnya mau supaya kalau perang itu tidak terluka, itu apa? Itu jimat ada juga. Jimat untuk kanuragan, artinya tapi kekebalan. disebut jimat juga. Iya, itu termasuk untuk kekebalan dan jimat itu bisa berbentuk apapun, ya. Bisa batu, bisa logam, kulit hewan, bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan, bisa apa saja. Kulit hewan, bisa apa saja, gitu loh. Jadi apa yang ada di alam ini bisa untuk jimat. Itu dari logam ya banyak sekali contohnya. Nah, pemakaian bahan untuk jimat itu berbeda dalam tujuan atau sebenarnya berbeda karena awet tidaknya barang itu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini. Jimat itu misalkan untuk tujuan apa? Jimat untuk tujuan kanuragan.
itu kekebalan gitu ya. kekebalan gitu ya. Itu harus dari apa misalnya? Oh enggak, tergantung Oh, enggak. seseorang yang ngasih. Oh. Ya kan, dia mau isi dengan kodam apa, istilahnya kan gitu, isinya itu apa. Semua gitu, benda kan. itu bisa. Konon semua benda itu bisa. Ini yang dipercaya, karena ini adalah sebuah seni budaya ya kan, dalam bentuk apa, sesuatu untuk sugesti seseorang. Jadi lebih pada lebih menguatkan gitu ya. Menguatkan. Ketika ada bendanya daripada cuma membayangkan tidak ada bendanya Ya. gitu ya. Jadi lebih mempertegas gitu ya. Ya. Oh, Misalkan iya gini, iya. nah, ini korek, ini Ya. bisa menolong Bu Tete ketika dalam kegelapan. Nah, tentunya korek dalam kegelapan orang kan masuk akal, ya kan? Ya. Oh iya, ya tak pegang. Ya. Cuman dipakai ketika dalam kegelapan loh. Kalau enggak, nah seorang ini nurut dari nasihat ini gitu loh. Tapi tentunya bukan korek ya, korek jelas untuk Ya, ini. ya, ya. Tapi hal lain ada hubungannya apa? Sehingga orang itu jika sudah tersugesti memang percaya, memang percaya, dan Ya, ketika percaya itu ada, maka apapun diyakini bisa. Selamat, naik pangkat. Tapi yang tidak terbukti juga banyak. Nah, artinya saya bukan ngomong bahwa jimat itu bisa Bermanfaat terbukti atau tidak atau gitu. itu tergantung seseorang seberapa yakinnya. Karena ada faktor, kadang kalau di Jawa itu totok gaduh. Oh iya iya. Ngerti kan? Iya iya. Wah, ini karena aku pakai ini. Wah, Ya. ini aku karena pakai ini. Aku bisa Tercapai cita-citanya aku gitu ya. bisa kenal dengan Iya. itu cewek karena aku pakai minyak Iya, wangi iya. ini sugesti semua. Padahal Iya. tanpa itu Sebenarnya seseorang bisa saja, melakukan bisa saja. apapun gitu loh. Seseorang bisa melakukan apapun. Yang terpenting orang itu percaya diri. Ya, percaya diri itu nomor satu. Kedua, mempunyai keyakinan yang benar-benar baik dan bagus. Iya. Ya, baik dan bagus. Saya rasa itu yang menjadi jimat seseorang. Berarti sebenarnya gini ya Romo, jimat itu akan mencapai manfaat itu ketika si pemberi dalam memberikan sugestinya juga terkena, si penerima juga mampu menerima itu dengan baik kan gitu ya, sehingga apa yang disampaikan oleh pemberi motivasi istilah pemberi sugesti itu nyampe ke penerima gitu. Nah, lain dari itu, sebetulnya bagi saya pribadi, jimat dalam bentuk apapun itu adalah sebuah piweling filosofi. Ya, piweling filosofi. Jadi bukan karena dengan memakai gelang ini saya menjadi sehat, ya. Saya bisa menaklukkan orang. Ya. Tapi karena gelang makna dari gelang, kemudian fungsinya ke sini itu harus dicari, gitu loh. Ya. Kan sekarang banyak Romo, sekarang banyak gelang untuk kesehatan itu kan ya, banyak. Itu Beda lagi apa itu juga bisa dikatakan sebagai jimat. Bisa sugesti, bisa karena itu dagang. Jadi mau komentar apa namanya dagang? Iya, iya. Seperti halnya jimat itu sendiri. Iya. Saya mau jual jimat, ini batu cincin, ya kan? Iya. Ini buat penyakit jantung, dikalungin, gitu kan? Iya. Ya udah kalau orang percaya. Nah ini agak-agak menjauh Romo, agak melebar sedikit. Terkadang orang mengatakan jimat itu klinik. Tetapi kenapa kalau mereka memakai gelang kesehatan dan lain-lainnya, kalung dan lain-lainnya untuk kesehatan kok ya tetap mereka pakai, padahal itu fungsinya sama sebenarnya kan? Ya gimana Romo kalau seperti itu? Nah itu yang ngomong siapa gitu kan? Ya pemberinya. Nah, pemberi atau penjualnya ya? Makanya di sini harus bijak dalam melihat sesuatu. Ya. Lihat sesuatu bijak dan pesannya apa, dengan
gelang anti covid Ya, betul. ada Kalung anti terus covid. ini batu anti covid Ya. ini semua sugesti semua dari kita. Kita tidak terbebas dari covid ini Karena mengandung Bukan karena elektromagnetik. kita, bukan karena jimat, bukan karena ini, Ya. tapi karena kehati-hatian kita, Ya. kewaspadaan kita, ya kan? Ya, ya, ya. Dan eling lan waspada, gitu loh. Iya, iya. Eling lan waspada. Jadi kembali lagi bahwa jimat itu adalah sebagus-bagusnya apapun, ambillah Sisi makna positifnya. pesan positifnya. Ya. Tidak mesti harus dibawa-bawa, itu tidak mesti. Kalau disuruh bawa berarti orang yang bawa itu yang memang orang bermasalah apa kejiwaannya gitu sampai dibawa-bawa. Ya. Kalau misalkan dikasih cowek atau penggorengan untuk masukin dompet kan repot gitu loh. Ya kan? Jadi Ya. kembali Ya, 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 ke ya. orang itu. Nggih, nggih, Bagaimana? nggih. Kalau Romo, mungkin ada pesan. Ini biasanya anak-anak muda itu ya, untuk kanuragan dan sebagainya itu. Biasanya jimat itu dalam bentuk apalah tali atau apa gitu ya. Romo bisa menyampaikan piwelingnya kepada masyarakat mungkin Romo. Gimana? Tentunya yang diperlukan adalah bukan jimat-jimat berbentuk Kebendaan. barang apapun, namun yang diperlukan adalah jimat eling lan waspodo, di mana kita harus selalu mengingat, kita harus selalu waspada, mengingat tentang niat hati kita mau kemana berisiko atau tidak, ya kan? Waspada ini berbahaya atau tidak, risikonya apa, seperti itu udah jimat. Iya, matur nuwun Romo. Demikian sedulur semua bincang-bincang kita tentang jimat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sedulur semuanya. Sampai jumpa di fenomena berikutnya. Salam.